Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin tahu nih, siapa di antara kalian yang pernah bernegosiasi? Misalnya, saat kalian ingin mengajukan perubahan jadwal latihan ekstrakurikuler, meminta izin orang tua untuk ikut acara sekolah, atau bahkan saat berdiskusi dengan teman tentang bagaimana tugas kelompok. Silahkan angkat tangan dan ceritakan sedikit pengalaman kalian ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi teks negosiasi, adakah dari kalian yang sudah tahu apa sih pengertian teks negosiasi? Negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda, namun menginginkan tujuan yang sama dengan adanya kesepakatan. Sekarang, coba kalian pikirkan, apa saja ciri-ciri atau tanda-tanda kalau sebuah teks itu termasuk teks negosiasi? Ada yang mau coba jawab? Ciri-ciri teks negosiasi yaitu menghasilkan kesepakatan, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, memprioritaskan kepentingan bersama, sarana untuk mencari penyelesaian, dan mengarah pada tujuan praktis. Selain itu, teks negosiasi juga punya struktur tertentu. Ada bagian pembuka, bagian tawar-menawar, dan bagian penutup atau kesepakatan. Nah, nanti kita akan pelajari lebih detail tentang struktur ini. Struktur teks negosiasi terdiri atas orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Selanjutnya, dalam melaksanakan negosiasi, kita juga perlu memperhatikan bahasa yang kita gunakan loh. Bahasa yang digunakan dalam teks negosiasi juga punya ciri khas, seperti penggunaan kata-kata yang sopan, kalimat tanya, dan kalimat persuasif supaya negosiasi berjalan lancar. Secara garis besar, teks negosiasi memiliki 3 jenis kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang sifatnya mengajak, membujuk, atau meyakinkan orang lain agar bersedia mengikuti apa yang dikatakan pembicara. Kalimat persuasif juga bisa diartikan sebagai kalimat yang memiliki unsur ajakan secara halus agar orang lain tergerak untuk mengikuti apa yang pembicara katakan. Yang kedua, pasangan tuturan. Selain kalimat persuasif, teks negosiasi juga memiliki pasangan tuturan. Jadi, pasangan tuturan merupakan tindakan saling memberi pesan dan respon antara kedua belah pihak dalam kegiatan negosiasi. Fungsi pasang tuturan tentu saja agar pengajuan dan penawaran tersebut dapat mencapai kesepakatan. Yang ketiga, kata yang menunjukkan kesantunan. Kaidah kebahasaan terakhir dalam teks negosiasi adalah kata yang menunjukkan kesantunan. Apakah sama dengan sopan santun? Kurang lebih ya. Kalau ditelaah, santun dapat diartikan halus dan baik. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Sekarang saya ingin bertanya, apakah kalian tahu kalau teks negosiasi itu ada beberapa jenis? Jenis-jenis teks negosiasi terbagi menjadi 3 macam, yakni teks negosiasi lisan, teks negosiasi gabungan antara narasi dan dialog, dan teks negosiasi tulisan. Nah, dari paparan materi yang sudah kalian pahami, selanjutnya kalian bisa mengakses link barcode untuk menjawab soal teka-teki mengenai materi teks negosiasi berikut ini.